Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah. Hari ini dalam video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian terkait tentang metode membaca Al-Quran, yaitu metode ummi. Ya. Terkait tentang metode ummi ini, ya, perlu beberapa hal yang kita garis bawahi, bahwa secara umum kesuksesan suatu pembelajaran Al-Quran itu ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor guru. Jadi kemampuan guru, kualitas guru itu mempengaruhi terhadap kualitas dari anak didik. Yang kedua, yang mempengaruhi kesuksesan baca Al-Quran adalah metodenya. Pastikan bahwa metode yang digunakan adalah metode yang efektif, ya, metode yang mudah, ya, dan metode yang menyenangkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah manajemen. Manajemen ini sangat berpengaruh penting, baik manajemen kelembagaan maupun manajemen dalam menjaga mutu dari pembelajaran. Nah, untuk itu dari ketiga hal ini, ya, metode ummi yang sekarang sudah banyak dipergunakan memiliki satu catatan yang menarik dibandingkan metode-metode yang lainnya. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa metode ummi yang didirikan oleh lembaga Ummi Foundation, mereka telah menyampaikan suatu pesan yang sangat penting, yaitu Ummi tidak menjual buku, Ummi tidak menjual metode, tetapi Ummi ini adalah menjual manajemen. Maksudnya apa? Setiap lembaga manapun yang mau menggunakan metode Ummi, maka ia terikat perjanjian manajemen bersama dengan Ummi Foundation, mulai dari terkait masalah pembinaan gurunya, pendampingan, monitoring, hingga sampai pada proses munakosyah dan imtihan dari peserta didik. Nah, maka metode Ummi ini sangat memperhatikan bahwa Ummi Foundation ini sangat memperhatikan bahwa yang menggunakan metode Ummi adalah orang-orang yang betul-betul telah yang menggunakan buku Ummi ini, seperti ini, adalah orang-orang yang paham bahwa begini loh tata cara mengajarkan dengan metode Ummi. Nah, karena kita menemukan banyak buku-buku metode yang kemudian dipakai untuk mengajarkan Quran, ternyata cara mengajarkannya, cara menggunakan bukunya, cara menggunakan metodenya itu jauh dari tuntunan bagaimana seharusnya metode itu digunakan. Nah, Ummi menjaga agar buku-buku Ummi yang sudah disusun, ya, sebagai bahan metode untuk melakukan pembelajaran, ya, itu tetap terjaga dalam proses penyampaiannya hingga kemudian pada hasilnya. Nah, teman-teman sekalian, Ummi secara umum, ya, terdiri dari 6 jilid, ya, banyak juga metode yang kemudian menggunakan 6 jilid. Jadi ini saya bawakan sini ada 6 jilid Ummi, ya, ada 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namun yang menarik adalah, ya, Ummi ini memiliki moto mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Kata Ummi sendiri adalah filosofinya adalah bahwa ibu tidak pernah gagal dalam mengajarkan bahasa. Ya, maka di sini yang diharapkan adalah guru yang menggunakan pendekatan metode Ummi ini, ya, seharusnya tidak gagal untuk mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, jadi bagaimana cara pengucapannya, seperti apa membunyikannya, itu harus dicontohkan dengan contoh yang benar oleh guru, sehingga peserta didik akan meniru bacaan yang benar. Nah, yang pendekatan yang lain adalah metode Ummi disusun ini secara bertahap dari level yang dasar mudah
sampai pada level yang berat, sulit. Sudah disusun seperti itu. Sehingga apabila peserta didik menyelesaikan jilid 1, kalau dia tidak tuntas, dia tidak bisa masuk di jilid 2. Atau ketika jilid 2-nya ada kesalahan atau bermasalah, berarti ada sesuatu yang tidak tuntas di jilid 1. Sehingga dipastikan bahwa mereka yang naik jilid adalah benar-benar yang tuntas dalam jilid-jilid sebelumnya, karena materinya bertingkat. Nah, pendekatan metode Umi yang lainnya adalah pendekatan yang digunakan adalah bagaimana peserta didik bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Maka pada jilid ke-4, 5, 6 ini sudah ada materi tajwid, tapi peserta didik tidak harus tahu apa nama hukum tajwidnya. Yang penting bisa fardu ain dulu. Fardu ainnya apa? Yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Nah, maka jilid 1 sampai jilid 6 apabila diselesaikan, maka peserta didik bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Bacaannya sudah benar, bacaannya sudah tepat. Sebagai tambahan, di dalam Umi ini, setelah menyelesaikan jilid 6, ya, sambil kemudian mereka bertadarus Al-Quran, membaca Quran, ya, dengan Umi juga memiliki satu kitab yang menarik, ya, namanya Gharibul Quran, yaitu bacaan-bacaan asing di dalam Al-Quran, yang umumnya orang-orang yang kemudian belajar, karena umumnya metodenya itu tajwidnya sudah benar, baru kemudian belajar Gharibul Quran. Banyak yang kemudian merasa sudah menyelesaikan jilidnya, itu kemudian tidak mengaji lagi, akhirnya kemudian tidak pernah mengetahui ilmu Gharibul Quran ini. Nah, di Umi ini merupakan buku yang digunakan sambil dia bertilawah, sambil dia membaca Al-Quran, maka dia mempelajari Gharibul Quran. Kalau Gharibul Quran ini bacaan asing dalam Al-Quran, saya biasa menerjemahkan ya sesuai dengan pendapat saya pribadi, ya, untuk memudahkan mengingat. Kalau ada yang tanya apa itu Gharibul Quran, saya akan menjawab bahwa bacaan di dalam Al-Quran yang tulisannya lain, bacanya lain. Yang tulisannya ada yang panjang tapi dibaca pendek. Ada yang tulisannya majroha dibaca majreha. Itu kemudian bisa dikatakan Gharibul Quran. Bukan hanya itu, dan sebenarnya masih banyak lagi ya lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al-Quran. Semuanya di sini. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, ya. Namun apabila ingin mengetahui tentang ini, ya, maka kami sarankan ayo sama-sama kemudian belajar Al-Quran metode Umi. Setelah menyelesaikan Gharibul Quran, bacaan tajwidnya sudah benar, ya, barulah kemudian belajar mengenal nama-nama hukum tajwidnya. Jadi mengenal hukum tajwidnya itu nanti. Yang penting bacaannya sudah benar, bacaannya sesuai tajwid, baru belajar menghafal hukum-hukum tajwidnya. Oh, ternyata bacaan yang saya baca kemarin itu ternyata idgham bi gunnah. Oh, ternyata itu bila gunnah. Oh, ternyata izhar. Itu nanti belakangan. Jadi pendekatannya nanti untuk nama-nama hukum tajwidnya belakangan. Tetapi insya Allah mereka yang belajar metode Umi jilid 1 sampai 6 bacaannya sudah sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, tadi jilid 1 sampai jilid 6 itu biasa dipergunakan untuk anak-anak, adapun untuk remaja dan dewasa. Namun dewasa juga ada yang menggunakan jilid 1-6-nya karena halamannya lebih banyak, kemudian banyak latihannya. Biasanya untuk golongan ibu-ibu atau orang yang sudah lansia begitu, yang agak berat melafazkan Quran, perlu banyak latihan, maka memang disarankan pakai jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk yang remaja-remaja yang cepat tangkap, ya, cepat pemahamannya, itu bisa menggunakan, ya, metode Umi yang jilid remaja dan dewasa. Ya. Jadi saya sampaikan pada teman-teman sekalian, jangan minder. Wah, belajar metode Umi, wah, belajar ngaji lagi, ya abata lagi kita belajar gitu. Jangan minder.
Jangan mencukupkan diri, jangan merasa sudah benar. Ternyata dalam pengucapan huruf hijaiyah terkadang kita masih salah. Gitu. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Di Papua, ya, lembaga yang kemudian dipercayakan untuk memasyarakatkan metode UMI ini adalah Rumah Quran Papua. Rumah Quran Papua, lembaga Rumah Quran Papua ini ya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh UMI Foundation sebagai UMI daerah Papua, yang kemudian di sini bertugas juga untuk menjaga kualitas dari metodologi UMI, ya, sehingga beberapa lembaga-lembaga di seluruh Papua seperti di Merauke, Kabupaten Jayapura, ya, dan beberapa daerah-daerah yang lain yang kemudian itu lembaganya, sekolahnya menggunakan metode UMI, ya, tentunya semuanya itu tetap dalam monitoring pemantauan dari Rumah Quran Papua. Kepada teman-teman sekalian yang ingin belajar Al-Quran sekaligus juga nanti bisa belajar tentang metodologi UMI, ya, yuk kita bisa belajar sama-sama di Rumah Quran Papua, ya. Dan alhamdulillah Rumah Quran punya beberapa perwakilan di daerah-daerah, ya. Ada Rumah Quran Kabupaten Jayapura, ada Rumah Quran Jayawijaya, ada Rumah Quran Merauke, ya, nanti bisa diikuti untuk yang dewasa. Dan saya memahami bahwa Rumah Quran Papua ini banyak sekali yang belajar mengaji ini dari kalangan ibu-ibu, banyak sekali. Bahkan kalau ada gebiar Rumah Quran yang banyak ibu-ibu, namun tidak tertutup kemungkinan, ya, bapak-bapaknya juga bisa mengikuti pembelajaran ini, karena ada juga ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar yang siap untuk mengajarkan Quran kepada bapak-bapak begitu, ataupun remaja dewasa yang laki-laki. Yuk sama-sama kita belajar Quran, jangan minder, jangan mencukupkan diri, ya. Bahkan di UMI ini manajemennya sangat luar biasa. Setelah guru kemudian sertifikasi metode UMI, mereka sudah sertifikasi guru Al-Quran, maka ada program tambahan selanjutnya yaitu pendalaman tilawah 1. Masih ada berikutnya pendalaman tilawah 2. Masih ada selanjutnya yaitu hayya nafaz Quran. Jadi belajar menghafal Al-Quran sesuai dengan makhraj yang benar. Kadang-kadang kita dulu belajar surat-surat pendek, kita belajar sebelum kita belajar makhraj, sebelum kita belajar tajwid, ternyata bacaan hafalan kita itu masih banyak yang salah-salah dalam sisi tajwidnya. Nah, di sini hayya nafaz Quran yang dikeluarkan oleh UMI, ya, ini untuk mengecek kembali apakah hafalan kita ini sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau belum. Dan alhamdulillah program ini sangat bagus sekali, ya. Maka artinya program ini berjalan berjenjang, ya. Sebagaimana menuntut ilmu itu adalah terus menerus, tapi tergantung daripada ini yang ditawarkan oleh Rumah Quran, ini yang ditawarkan oleh UMI, ya. Nah, tergantung bagaimana teman-teman yang ingin memilihnya. Apakah ingin terus belajar, terus semakin meningkat, ya, atau hanya mencukupkan diri. Itu adalah pilihan, ada di tangan teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini, ya. Yuk, mari sama-sama kita semangat belajar Al-Quran, dan salah satunya adalah mari kita belajar dengan menggunakan metode UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.